Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kita kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama ana sebelumnya, nama ana Desril. Ana akan membuat video yang menjelaskan tentang proposal yang telah ana buat, yaitu memenuhi untuk tugas pada mata kuliah metode penelitian ulumul Quran dan tafsir. Baik, di sini saya membuat judul yaitunya studi ayat-ayat tentang emosi para nabi dalam Quran surah Al-Anbiya. Oke, di sini langsung saja masuk ke latar belakang ya. Secara etimologi, emosi menurut KBBI adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat. Keadaan dan reaksi fisiologi serta fisiologis, misalnya gambaran kesedihan, keharuan dan kecintaan, juga termasuk keberanian yang bersifat subjektif. Sementara itu, Crow and Crow menjelaskan bahwa emosi adalah keadaan batin yang bergejolak dan fungsi sebagai inner adjustment, yaitu mekanisme penyesuaian diri individu terhadap lingkungan untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan. Dalam pandangan ini, bentuk-bentuk emosi seperti takut, marah, gembira, dan sedih memiliki peran adaptif sebagai kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya, Daniel Goleman mengelompokkan emosi dalam emosi dasar seperti marah, takut, sedih, jijik, dan terkejut. Emosi-emosi ini dianggap bersifat universal dan menjadi dasar bagi berkembangnya emosi yang lebih kompleks. Goleman menekankan bahwa kemampuan mengenali dan mengelola bentuk-bentuk emosi tersebut sangat berpengaruh terhadap kecerdasan emosional dan kualitas hubungan sosial seseorang. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan kepada manusia sebagai petunjuk hidup yang menyeluruh. Di dalamnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membicarakan persoalan akidah saja, tetapi juga menjelaskan hukum dan ibadah, tetapi juga menggambarkan berbagai dimensi kemanusiaan, termasuk aspek fisiologis dan emosional manusia. Pemilihan surah Al-Anbiya sebagai fokus kajian menjadi relevan, karena surah ini tidak hanya mengisahkan banyak nabi secara berurutan, tetapi juga menonjolkan respon emosional mereka dalam situasi tertentu. Dengan demikian, surah Al-Anbiya memberikan gambaran utuh bahwa emosi dalam perspektif Al-Quran adalah sarana pendidikan spiritual dan psikologis, sekaligus inspirasi bagi umat manusia dalam mengelola secara benar berdasarkan keteladanan para nabi. Dalam Quran surah Al-Anbiya, emosi para nabi terdapat dalam 37 ayat. Salah satu emosi dalam surah Al-Anbiya adalah kesedihan dan doa Nabi Ayub sebagaimana yang tergambar dalam surah Al-Anbiya ayat 83, yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Sebagaimana tafsir Al-Mawardi menafsirkan, jelas bahwa Allah Ta'ala mengisahkan tentang Nabi Ayub dan berbagai cobaan yang menimpanya, baik pada harta, anak-anak maupun tubuhnya. Nabi Ayub pada mulanya memiliki banyak hewan ternak, kekayaan pertanian, anak-anak yang banyak, serta tempat tinggal yang layak dan nyaman. Namun, kemudian Allah menguji dengan hilangnya semua hingga tidak tersisa sedikit pun. Setelah itu ia juga diuji pada tubuhnya dengan penyakit yang berat, dikatakan berupa penyakit kusta
yang menyerang seluruh tubuhnya sehingga tidak ada bagian yang tersisa sehat kecuali hati dan lisannya. Yang kedua, senantiasa digunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Juga dijelaskan di tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah menceritakan tentang Nabi Ayub yang ditimpa berbagai cobaan, baik pada harta, anak maupun tubuhnya. Ia memiliki hewan ternak, ladang kekayaan yang melimpah, anak-anak yang banyak serta tinggal yang baik. Namun setelah itu diuji Allah semuanya lenyap. Setelah itu ia juga diuji dengan penyakit pada tubuhnya. Tidak ada seseorang pun yang masih berbelas kasih kepadanya kecuali istrinya. Lanjut ke poin B, yaitu batasan masalah, rumusan dan batasan masalah. Yang pertama, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam karya tulis ini adalah tentang bagaimana gambaran Al-Quran, surah Al-Anbiya, tentang emosi para nabi. Yang kedua, batasan masalah. Yang pertama, bagaimana emosi para nabi yang digambarkan dalam Quran surah Al-Anbiya. Yang kedua, bagaimana pengendalian emosi para nabi Al-Quran dalam surah Al-Anbiya. Yang ketiga, apa hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari emosi para nabi bagi kehidupan umat Islam. Dan adapun tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah yang pertama, memaparkan bentuk-bentuk emosi para nabi yang digambarkan dalam Quran surah Al-Anbiya. Yang kedua, mengetahui bagaimana sikap nabi dalam mengendalikan emosi dan mengelola emosi berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dalam surah Al-Anbiya. Yang ketiga, mengetahui hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari emosi para nabi dalam Al-Quran. Dan kita masuk kepada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian perpustakaan atau library research. Adapun sumber data primer penelitian ini adalah Al-Quran, tafsir Al-Maraghi, tafsir Fizilalil Quran, dan tafsir Al-Wasit. Dan sumber data sekunder terdiri dari buku, skripsi, dan jurnal yang mendukung penelitian ini. Sedangkan menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode tahlili, sebagaimana pendekatan ulama utama dalam menganalisis ayat-ayat Al-Quran yang menjadi objek kajian. Metode ini dipilih karena mampu mengungkapkan makna ayat secara rinci dan mendalam melalui kajian yang runtut sesuai dengan urutan mushaf. Mulai dari penjelasan teks dan terjemahan ayat, makna global, asbabun nuzul, analisis kebahasaan hingga penafsiran para mufassir. Dengan menggunakan tafsir talili, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan sistematis terhadap kandungan ayat ini, sehingga pesan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dianalisis secara objektif dan ilmiah secara sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut langkah-langkah tafsir talili secara sistematis. Yang pertama, menetapkan ayat atau kelompok ayat yang akan ditafsirkan. Yang kedua, membangun fondasi penafsiran. Adapun bagian dari membangun fondasi penafsiran, yang pertama mengkaji makna kosakata. Yang B, mengkaji konteks kesejarahan ayat-ayat yang ditafsirkan dengan melakukan kajian tarikh Makkiyah Madinah dan asbabun nuzul, bahkan ke nasikh dan mansukhnya. Yang C, mengungkapkan kajian aspek kebahasaan Al-Quran dari segi beragam kedudukan, ketinggian serta keindahannya. Kajian ini ditujukan pada qiraat, iqra' dan balaghah Al-Quran. Yang poin D, melakukan kajian munasabah atau satu ayat dengan ayat di sekitarnya. Yang poin E, menjelaskan maksud ayat secara umum. Pembagian yang nomor 3 yaitu menafsirkan atau al-tafsir wa al-bayan. Yang keempat, melakukan istinbat hukum fikih, norma akidah, tuntutan akhlak,
dan lainnya, serta menarik hikmah-hikmah yang dapat dipetik dari ayat-ayat Al-Quran yang ditafsirkan. Menganalisis kosakata penting dan aspek kebahasaan atau lugawi.